Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihin min bariyatik adada ilmik wa aghith wa farij bi fadlika wa minnatik nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi khair wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Faslun tashdidatul fatihati 14. Bismillah fawqal lam. Ar-Rahman fawqar ra. Ar-Rahim fawqar ra. Alhamdulillah fawqa lamil jalalah. Rabbil alamin fawqal ba'. Ar-Rahman fawqa ra, Ar-Rahim fawqa ra, Maliki yaumiddin fawqa dal, Iyyaka na'budu fawqa ya, wa iyyaka nasta'in fawqa ya. Ihdinas siratal mustaqim fawqa sad, siratal ladzina fawqa lam an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqa dhad wal lam. Setelah kita menyelesaikan dari pembahasan rukun sholat, kemudian mengenai niat dan syarat-syarat Fatihah, kali ini memasuki pembahasan terakhir dari Fatihah, yaitu tasydid-tasydid yang ada di surat Al-Fatihah. Sebagaimana di syarat surat Al-Fatihah diantaranya ada wa mura'atu tasydidatiha, yang membaca surat Al-Fatihah khususnya di saat sholat wajib baginya memerhatikan tasydid-tasydidnya, alias tidak asal membaca, akan tetapi membacanya dengan benar, fokus konsentrasi, agar tidak tertinggal huruf atau juga tertinggal harokat. Sebagaimana kita ketahui tertinggalnya huruf bisa membatalkan bacaannya, begitu juga menghilangkan tasydid dari huruf-huruf yang bertasydid dalam surat Al-Fatihah bila merubah makna. Bila merubah makna. Adapun bila tidak merubah makna, nggak apa-apa. Ya, tidak merubah makna nggak masalah. Tapi kalau merubah makna itu bermasalah. Nah, karena itu di pertemuan yang lalu untuk mengingatkan kembali, in khaffafa musyaddadan wa ghayyara al-makna batalat salatuhu ma'al ilmi wa ta'ammud. Jika menghilangkan tasydid huruf yang bertasydid dalam surat Fatihah dan itu merubah artinya, seperti ucapan iyyaka, iyyaka, tasydid dalam ya dihilangkan, dibaca iyaka. Nah, mestinya iyaka bertasydid yaknya, ini dihilangkan tasydidnya, dia baca iyaka.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang yang nggak perhatian, seakan-akan tidak ada yang hilang dari dia. Padahal hilang tasydid dan itu merubah arti. Merubah arti. Lah kalau ini dilakukan oleh orang yang menyadari dan dia mengetahui hukumnya, dilakukan dengan sadar alias sengaja, batal sholatnya. Bukan Fatihahnya, batal sholatnya. Tapi kalau dia nggak tahu atau lupa, atau meninggalkan yang bertasydid yang tidak merubah arti. Yang bertasydid dihilangkan tasydidnya tapi nggak merubah artinya. Ini bagaimana? Bacaannya saja yang nggak sah. Bacaannya tidak sah, tapi wajib baginya untuk mengulangi bacaan dengan benar. Berarti kalau dia tetap lanjut, ya nggak sah sholatnya akhirnya. Awalnya tidak sah bacaannya. Kalau nggak sah bacaannya, dia wajib mengulangi bacaan yang tidak sah tadi itu. Kenapa? Karena lupa, atau nggak tahu, atau tidak merubah arti. Wajib mengulangi. Tapi kalau dia lanjut tidak mengulangi, maka batal sholatnya. Itu pun antara sadarnya dia menghilangkan tasydid yang bertasydid tidak panjang alias baru kelewatan. Nah, tidak panjang. Sudah baca dari tadi nih Fatihahnya. Ini baca surat panjang dia. Surat Amma Yatasaalun dan An-Nazi'at misalnya. Sudah panjang. Loh, saya tadi kelihatannya meninggalkan tasydid. Benar nggak merubah arti, tapi bacaan itu salah. Lah ini apa? Ngulangi dari pertama. Ngulangi dari awal. Tapi kalau baru kelewatan satu ayat yang ia tinggalkan tasydidnya, ya apa? Ya ngulangi ayat itu toh. Ayat itu saja yang diulangi. Lah sehingga kita perlu mengetahui tasydid yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ada berapa jumlahnya tasydid? Ada 14. Ya, ada 14. 14 itu diawali dari Bismillahirrahmanirrahim. Lah Bismillahirrahmanirrahim ada 4 tasydid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ada 4. Yang pertama di atasnya lam lafadz jalalah Allah. Allah lamnya bertasydid. Bismillah. Nah, pertama. Ar-Rahman. Bismillahir. Nah, di atasnya ro. Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Di atasnya ro dari Ar-Rahim. 3. Jadi dalam Bismillah ada 3. Nah, sambil dihitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 3 tasydid. Di atasnya lam lafadz Allah. Di atasnya ro daripada lafadz Ar-Rahman. Dan di atasnya ro dari lafadz Ar-Rahim. 3. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Di atasnya lam lafadz Allah Alhamdulillah. Rabbil di atasnya ba. Alamin 2. 3 tambah 2 berarti 5. Kemudian lanjut Ar-Rahmanir-Rahim. 2 di atasnya ro. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti 7. Maliki Yaumiddin. Ada 1 di atasnya dal dari lafadz ad-din. Bisa baca maliki, bisa baca maliki. Ya. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Nah,
ad-din. Di atasnya dal. Dari kata ad-din. Berarti berapa? 8. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 di atasnya ya, iyyaka pertama dan iyyaka kedua. Berarti 10. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. 1 di atasnya shad 11. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina. 1 di atasnya lam, alladzina 1. Nah, berarti 12. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di atasnya dhad dan di atasnya lam 14. Nah, tasdid ini harus diperhatikan bagi siapapun yang membaca surat Al-Fatihah, khususnya saat sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, jangan biasakan kita baca tasdid itu nggak ada tekanan. Nah, kalau kita belajar baca itu tasdid harus ada punya tekanan. Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada tasdidnya. Kita perhatikan orang-orang itu terkadang seperti itu. Padahal ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Ada penekanan. Karena tasdid itu seperti 2 huruf. 1 huruf dijadikan seperti 2 dijadikan 1 dengan tasdid. Ar-Rahman berarti seakan-akan ada 2 ro. Ar-Rahman. Nah, kalau dia baca Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman tidak bisa. Nah, apalagi kalau idghamnya dihilangkan. Idghamnya dihilangkan berarti dia bacanya apa? Al-Rahman. Nah, akhirnya berubah itu, ya. Berubah. Kalau dia lepas idgham yang antara lam dan ra, maka dia membacanya Al-Rahman. Batalat sholatu, batal sholatnya. Ya, kalau dilakukan dengan mengetahui hukumnya dan sengaja. Kalau enggak, ya bacaannya yang batal. Kalau bacaannya yang batal, wajib dia mengulangi bacaan yang salah tadi dengan benar. Nah, itu tasdid-tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini pasal yang ringan yang bisa kita pelajari. Sekedar tambahan, karena berhubungannya dengan surat Al-Fatihah, disunahkan sebetulnya, disunahkan Bismillahirrahmanirrahim itu disambung dengan Alhamdulillah. Disunahkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Digandeng, disambung. Sunnah. Ya, sunnah. Bagi imam ataupun selain imam. Imam atau makmum atau juga orang yang sholat sendirian. Menyambung Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillah. Kenapa disunahkan? Untuk meraih keutamaan. Meraih keistimewaan. Apa keistimewaannya? Diseriwayatkan siapa yang menyambung Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dosanya diampuni, kebaikannya diterima, kesalahannya dihapus, dilindungi dari azab neraka, azab kubur dan azab di hari kiamat, dan juga dari ketakutan yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia mendapatkan apa? Dosanya diampuni, kesalahannya dihapus, dilindungi dari azab neraka, azab kubur, azab kiamat, dan juga kesengsaraan di hari kiamat.
Kemudian ketika kita membaca surat Al-Fatihah dianjurkan setelahnya untuk berdoa. Makanya ada seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan, itu sunnah untuk menambahkan dengan apa? Rabbighfirli wali walidayya amin. Atau Rabbighfirli wali walidayya amin. Tapi tidak dikeraskan Rabbighfirli wali walidayya. Jadi makmum. Waladhdallin imamnya. Mari kita makmumnya. Rabbighfirli wali walidayya amin. Nah, pelan. Rabbighfirli wali walidayya amin. Nah, atau ketika di luar sholat. Nah, di luar sholat. Waladhdallin. Kita baca. Rabbighfirli wali walidayya atau wali walidayya amin. Karena ada riwayat, siapa membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, kemudian berdoa dengan apa yang dia mau, ustujiba du'a'uhu, doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disunahkan untuk selalu membaca surat Al-Fatihah. Termasuk yang bisa menyebabkan futuh. Ya, menyebabkan futuh, membaca surat Al-Fatihah ya, 100 kali dalam satu hari. Insya Allah 100 kali. Ya, seperti yang sering diijazahkan oleh Habib Salim Syatiri. Nah, 100 kali itu dibagi setiap sholat. Setiap habis sholat subuh sekian puluh kali, zuhur sekian puluh kali, asar sekian puluh kali, maghrib sekian puluh kali, isya sekian puluh kali. Nah, totalnya 100. Nah, itu bisa mendapatkan futuh. Nah, mendapatkan futuh. Ya, juga memang ada riwayat. Waman dawama ala qiraatiha ra'al ajab. Siapa yang selalu membaca surat Al-Fatihah, dia akan melihat sesuatu yang mengagumkan. Ya, yang mengejutkan. Kemudian wala lama yarjuh min kulli arab. Dia akan mendapatkan semua yang dia harapkan. Ya, semua yang diharapkan. Nah, ini 41 kali, bukan 100 kali, 41 kali. Waman wadhaba ala qiraati ahida wa arba'ina marra fatahallahu alaihi bila ta'ab. Siapa yang rutin membaca 41 kali, Allah akan bukakan pintu ilmu untuknya bila ta'ab, tanpa susah. Tapi bacanya bukan ngebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu dibagi ya dalam dalam setiap habis salat. Kemudian wa ma quri'at ala waja'in arba'ina marra ila dhahab. Tidak dibaca surat Al-Fatihah 40 kali ya, kepada orang yang sakit atau atas yang sakit kecuali dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan sedikit banyaknya kita fahami dan sedikit banyaknya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, tetangga kita dan umat Islam pada umumnya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.